Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tipal Putra Saifuddin. NIM saya 66254003. Pada kesempatan ini, saya berperan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia selama 1 hari. Pada hari pertama, saya bekerja, Presiden memberikan tugas kepada saya menyelesaikan suatu kasus permasalahan ekonomi nasional, yaitu tingginya angka pengangguran di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang sudah berada pada usia bekerja, memiliki kemampuan dan ingin bekerja, tetapi belum memperoleh sebuah pekerjaan. Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi makro karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mengapa masalah ini penting? Karena semakin banyak masyarakat yang menganggur, semakin banyak pula keluarga yang kehilangan sumber pendapatannya. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun, tingkat kemiskinan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi menjadi terlambat. Selain itu, pemerintah juga harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar untuk bantuan sosial dan program penanggulangan pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka Indonesia masih berada pada kisaran 4,5%, yang berarti masih terdapat jutaan penduduk Indonesia yang belum mendapatkan sebuah pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Sumber kasus yang saya gunakan berasal dari IDX Channel Video yang mengutip data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Berikut merupakan video berita yang akan saya tampilkan sebagai dasar analisis. Selamat menyaksikan. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia pada Februari 2026 turun menjadi 7,24 juta orang. Angka tersebut turun 35.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan data BPS, struktur ketenagakerjaan Indonesia terus bertumbuh seiring meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Per Februari 2026, jumlah penduduk usia kerja tercatat mencapai 219,54 juta orang. Dari total tersebut, sebanyak 154,91 juta orang masuk kategori angkatan kerja. Sementara sebanyak 147,6 juta orang telah bekerja. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengungkapkan jumlah penduduk yang bekerja meningkat 1,896 juta orang dibandingkan Februari 2025. Kondisi ini menandakan pasar kerja masih mampu menyerap tambahan tenaga kerja meski tantangan ekonomi global masih berlangsung. 0,89 juta orang. Kemudian, dari angkatan kerja tersebut, sebanyak 147,67 juta orang diantaranya bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja ini bertambah sebanyak 1,9 juta orang dibandingkan Februari 2025. Data BPS menunjukkan penyerapan tenaga kerja nasional masih didominasi sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Ketiga sektor tersebut secara kolektif menyerap 60,29% tenaga kerja nasional pada Februari 2026. Jadi, menurut saya, terdapat beberapa penyebab utama tingginya pengangguran di Indonesia. Yang pertama, jumlah pencari kerja lebih besar dibandingkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang kedua, masih terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan dunia industri yang dikenal sebagai skill. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan otomatisasi menyebabkan beberapa jenis pekerjaan mulai berkurang. Yang keempat,
pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor belum cukup tinggi untuk menyerap tenaga kerja dan jumlah yang besar. Sebagai saya Menteri Keuangan, saya akan menjelaskan permasalahan ini berdasarkan teori ekonomi makro. Teori yang pertama adalah pengangguran. Tingginya pengangguran menunjukkan bahwa sumber daya manusia belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga produktivitas nasional menjadi rendah. Teori yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar peluang perusahaan memperluas usahanya dan membuka lapangan kerja yang baru. Sebaiknya, ketika pertumbuhan ekonomi melambat, kesempatan bekerja juga akan berkurang. Teori yang ketiga adalah pendapatan nasional. Banyaknya pengangguran menyebabkan produksi barang dan jasa menurun, sehingga pendapatan nasional juga ikut menurun. Akibatnya, penerimaan negara dari pajak menjadi lebih kecil. Teori yang keempat adalah kebijakan fiskal. Sebagai Menteri Keuangan, saya memiliki kewenangan untuk mengatur anggaran negara. Saya akan meningkatkan belanja pemerintah untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan proyek padat karya agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dan teori yang kelima adalah kebijakan moneter. Walaupun kebijakan ini dijalankan oleh Bank Indonesia, pemerintah akan bekerja sama dengan Bank Indonesia agar suku bunga tetap kondusif, sehingga investasi meningkat. Ketika investasi bertambah, perusahaan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Selain itu, teori pembangunan ekonomi juga sangat penting. Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi harus merata hingga ke daerah agar kesempatan kerja juga tersedia di seluruh Indonesia. Sebagai Menteri Keuangan, saya akan mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama, meningkatkan anggaran pembayaran infrastruktur dan proyek padat karya untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kedua, memberikan pelatihan kerja dan sertifikasi gratis agar keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang merekrut tenaga kerja baru, khususnya lulusan baru. Keempat, memperkuat UMKM melalui bantuan modal, pelatihan, dan akses pemasaran karena UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi, sekolah vokasi, dan bisnis industri agar lulusan lebih siap memasuki dunia kerja. Apabila kebijakan tersebut dijalankan dengan baik, maka dalam jangka pendek, lapangan pekerjaan akan bertambah, pengangguran akan berkurang, dan daya beli masyarakat akan meningkat. Dalam jangka panjang, produktivitas tenaga kerja akan meningkat, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik, pendapatan masyarakat bertambah, dan kesejahteraan rakyat Indonesia akan semakin baik. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa pengangguran itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari dunia usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan seluruh pihak, saya yakin Indonesia mampu menciptakan ekonomi yang lebih kuat serta lebih sejahtera. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!